Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Insan Pilihan TV. Puji syukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah atas segala yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, khususnya nikmat Islam dan iman. Sholawat serta salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Doa saya kepada sahabat Insan Pilihan TV, semoga Allah memudahkan rezeki kita, barokah umur, dan semoga hidup kita di dunia ini tetap dalam naungan agama Islam sampai kita wafat. Amin Allahumma amin. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah heroik seorang Sri Kandi pada zaman Rasulullah SAW yang menjadi salah satu perisai pelindung Rasulullah di perang Uhud saat Rasulullah hendak dibunuh dan dikepung pasukan Quraisy. Beliau adalah Nusaybah bin Ka'ab al-Anshariyah atau dikenal juga dengan nama Ummu Umarah. Aroma pertempuran antara kaum muslimin dan kaum musyrikin rasanya tak kunjung padam. Peperangan tak kunjung usai. Hinaan dan siksaan terhadap kaum muslimin datang bertubi-tubi. Salah satu peperangan terbesar yang terjadi pada sejarah Islam yakni Perang Uhud yang terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Perang Uhud merupakan perang balas dendam yang dilancarkan oleh kaum musyrikin terhadap kaum muslimin karena kekalahan mereka dalam perang Badar. Pasukan muslimin yang berjumlah 700 orang dipimpin langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW melawan pasukan musyrikin yang berjumlah 3.000 orang di bawah pimpinan Abu Sufyan. Dahsyatnya perang Uhud tersebut tak secuil pun menyulutkan gelora api semangat para mujahid untuk berjuang di medan perang meski jumlah yang terpaut jauh. Para mujahid berjuang dengan gigih, tak gentar, dan mereka rela mengorbankan jiwa raga mereka demi menegakkan panji-panji Islam. Para lelaki biasanya sudah mempersiapkan diri mereka untuk berperang agar menjadi seorang mujahid yang tangguh. Sedangkan para perempuan akan membantu mengurus urusan logistik, mempersiapkan peralatan perang dan juga kebutuhan perang, serta mengobati para pasukan yang terluka. Di tengah sengitnya perang Uhud, tak hanya mujahid saja yang gigih berjuang melawan musuh-musuh Islam. Tampak di tengah-tengah pasukan seorang pejuang wanita yang dengan tangkas dan gagah beraninya menghalau serangan setiap lawannya. Layaknya laki-laki, tak gentar dengan serangan pedang dan panah yang mungkin saja bisa mengenai dan melukainya sewaktu-waktu. Ia tampil sebagai seorang mujahidah yang tidak hanya ikut serta membantu mengurus keperluan logistik saja, namun ia ikut terjun langsung di area peperangan, memainkan pedang, menangkis para lawan. Dialah Nusaybah binti Ka'ab al-Anshariyah, Sri Kandi Uhud si jago pedang. Nusaybah bin Ka'ab al-Anshariyah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ummu Umarah adalah salah satu dari 2 orang perempuan yang bergabung dengan 70 orang laki-laki Ansor yang berbaiat kepada Rasulullah SAW. Dalam baiat Aqobah yang kedua itu, ia ditemani oleh suaminya Zaid bin Asim dan juga 2 putranya yaitu Hubaib dan Abdullah menyatakan sumpah setia di hadapan Rasulullah SAW.
Pada saat baiat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati mereka, "Janganlah kalian mengalirkan darah kalian dengan sia-sia," kata Rasulullah. Layaknya perempuan lain, bersama-sama dengan para wanita, ia ikut mengemban tugas penting dalam bidang kemanusiaan, mengurus logistik, memasok air, dan juga mengobati pasukan yang terluka. Sejatinya, sungguh bukan hal yang biasa bagi seorang wanita ikut berpartisipasi di medan perang. Namun, mereka memiliki peran penting dalam mengerahkan pasukan, memacu semangat mereka dengan senandung jihad, mengobati dahaga para prajurit, dan mengobati luka-luka yang menimpa mereka. Dalam perang Uhud, Nusaybah membawa tempat air dan ikut bersama suaminya beserta kedua anaknya ke medan perang. Saat itu ia menyaksikan sendiri betapa pasukan muslimin mulai kocar-kacir dan musuh maju menyerang sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri tanpa perisai. Seorang tentara muslim berlari mundur sambil membawa perisainya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru kepadanya, "Berikanlah perisaimu itu kepada orang yang berperang." Sontak, tentara itu melemparkan perisainya yang lalu dipungut oleh Nusaybah. Ia menjadi seorang sahabiyah yang disegani oleh para sahabat karena keberanian dalam melindungi dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud. Nusaybah sendiri menuturkan pengalamannya pada perang Uhud. "Aku pergi ke Uhud dan melihat apa yang dilakukan orang-orang. Saat itu aku tengah membawa tempat air, dan aku sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tengah berada di tengah-tengah sahabat. Ketika pasukan muslimin mulai kocar-kacir dan kalah, aku segera maju ke medan peperangan untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pedang dan juga panah yang aku lancarkan kepada tentara musuh hingga akhirnya aku pun terluka." Ketika ia ditanya perihal 12 luka di tubuhnya, ia menjawab, "Ketika Ibnu Kumayyah datang untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat telah pergi meninggalkan beliau. Lalu Ibnu Kumayyah berkata, 'Mana Muhammad? Aku tak akan selamat selama dia masih hidup. Beritahu aku di mana dia.' Segera aku, Mus'ab bin Umair, dengan beberapa sahabat yang lain menghadapinya. Lalu ia menyerangku dengan memukulkan pedangnya kepadaku. Seketika darah bercucuran. Luka-luka memenuhi tubuh Nusaybah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat luka yang menderanya, beliau berseru kepada anaknya, ibumu, balutlah lukanya. Ya Allah, jadikanlah mereka sahabatku di surga." Mendengar itu, Nusaybah berkata kepada anaknya, "Aku tidak peduli lagi dengan apa yang menimpaku di dunia ini." Darah mengucur deras dari tubuh Nusaybah, sedangkan Ibnu Kumayyah berhasil meloloskan diri. Luka yang diderita Ibnu Hubayb bin Zaid ini sangatlah serius. Kendati demikian, itu semua tidaklah menyurutkan dan menggetarkan semangat juangnya. Ia tetap maju menyerang tentara musuh. Rasulullah tahu persis bagaimana keberanian dan semangat juang Ummu Umarah ini. Semangatnya tak pernah padam. Dalam perang Uhud, Rasulullah menyaksikan sendiri bagaimana kegigihannya. Tatkala Rasulullah berdiri di puncak bukit Uhud dan memandang pergulatan antara kaum muslimin dan musyrikin, beliau memandang ke sekeliling, ke kanan dan ke kiri, dan tampaklah seorang perempuan dengan gagah perkasa tengah mengayun-ayunkan pedangnya menghalau serangan musuh. Beliau memerhatikan pertempuran antara keduanya dengan seksama. Sungguh sengit pergulatan di antara keduanya.
Mereka saling adu pedang, melawan satu sama lain, menepis dan mengibas pedang ke hadapan lawan. Dan lagi-lagi beliau melihat perempuan tersebut kembali melakukan hal yang sama. Menghunuskan pedangnya, menghadang bahaya demi melindungi jiwa mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidaklah aku melihat ke kiri dan ke kanan pada pertempuran Uhud, kecuali aku melihat Nusaybah binti Ka'ab membelaku." Nusaybah binti Ka'ab al-Anshoriyah memanglah sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tatkala ia melihat junjungannya terancam bahaya, ia tak tinggal diam. Dengan gagah beraninya ia maju mengangkat dan mengibaskan pedangnya melawan musuh di hadapannya, tanpa ada satupun keraguan dan ketakutan dalam dirinya. Kecintaan dan kesetiaan ibu Abdullah bin Zaid ini ditularkan kepada anaknya. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia masih ikut berkecimpung di medan perang. Sebagaimana yang diketahui, banyak sekali peperangan yang terjadi sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah perang Yamamah, perang untuk melawan orang-orang murtad yang disebabkan oleh munculnya nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Ketika peperangan ini terjadi, usia Nusaybah telah mencapai 52 tahun. Meski sudah memasuki usia senja, Ibunda Hubaib lagi-lagi menunjukkan kebolehannya dalam kancah peperangan. Ia kembali membuktikan kegigihan dan keteguhan jiwa jihadnya dalam perang Yamamah ini. Bersama putranya Hubaib bin Zaid, mereka maju menghadang musuh di medan peperangan di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid. Dalam peperangan kali ini, pasukan Muslim melawan para pemberontak yang dipimpin oleh sang nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Dalam peperangan tersebut, Musailamah menangkap Hubaib dan menawannya. Musailamah memerintahnya untuk menyatakan dan mengimani bahwa ia adalah utusan Allah, namun Hubaib menolaknya. Musailamah bertanya kepada Hubaib, "Apakah kau bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah?" Dengan tegas Hubaib menjawab, "Iya, aku bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah." Musailamah kembali bertanya, "Apakah kau juga bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Hubaib menjawab, "Apa? Aku tak mendengar apa-apa." Mendengar jawaban Hubaib, Musailamah langsung geram. Tak terima ia dengan jawabannya. Dengan jengkel, segera ia menghabisi Hubaib. Musailamah membunuh putra Ummu Umarah ini. Melihat putra tercintanya dibunuh oleh sang nabi palsu, sungguh menyayat hati ibunda Hubaib bin Zaid ini. Bagaimana mungkin ia bisa menyaksikan kebengisan nabi palsu itu dalam membunuh putra tercintanya? Namun bukanlah jiwa Nusaybah, sang mujahidah sejati, untuk terpuruk dan larut dalam kesedihan atas kematian anaknya. Nusaybah bukan hanya seorang mujahidah yang tangguh, yang pandai memainkan pedangnya, namun ia juga merupakan seorang wanita yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Nusaybah menerima berita kematian itu dengan penuh ketabahan serta penuh kebanggaan. Ia yakin bahwa putranya telah gugur sebagai seorang syahid, sebagai seorang panglima perang yang rela mati demi menegakkan panji-panji Islam. Ia yakin putra tercintanya akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabarannya yang luar biasa inilah yang membuatnya semakin gigih untuk maju melawan tentara musuh.
Dengan gagahnya ia mengibaskan pedangnya kembali. Namun, kibasan pedang lawan bertubi-tubi mengenai tubuhnya. Usia yang tak muda lagi pun tak bisa dipungkiri akan mengurangi pertahanannya. Namun, ia tetap gigih berperang hingga tangannya terpotong dan belasan luka mengenai tubuhnya akibat pukulan dan tusukan dari pedang musuh. Nusaibah berkata, "Tanganku terpotong dan aku ingin membunuh Musailamah. Aku tidak akan berhenti sampai orang kotor itu terbunuh." Akhirnya Abdullah dan Wahsy berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Ketika Abdullah datang mengusap pedangnya yang bersimbah darah, Nusaibah berkata, "Apakah engkau berhasil membunuhnya?" "Ya," jawab Abdullah. Dengan seketika Nusaibah bersujud syukur. Nusaibah binti Ka'ab adalah seorang pejuang wanita yang sejati, rela mengorbankan segalanya demi membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menegakkan panji-panji Islam. Tak hanya tenaga dan peluh yang ia korbankan, bahkan jiwa raga telah ia korbankan demi kejayaan agama Islam. Kebesaran cintanya terhadap Allah dan Rasul-Nya telah mengalahkan cintanya kepada selain Dia, termasuk cintanya kepada dirinya sendiri. Ia jugalah yang menumbuhkan semangat juang untuk berjihad kepada anak-anak dan keluarganya. Meski nyawa yang harus dikorbankan demi Islam, apapun akan ia lakukan. Demikianlah prinsip Nusaibah. Dialah potret mujahidah sejati, berani berjuang sampai mati, dan tak ada balasan yang lebih pantas baginya kecuali surganya dan kenikmatan yang tiada tara di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik." Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Itulah tadi kisah wanita pemberani di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dikaruniai keimanan yang kokoh dan rasa cinta yang sangat besar kepada Rasulullah seperti yang telah Allah karuniakan kepada Nusaibah, agar kita kelak di surga dikumpulkan dengan Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mencintainya. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk like, share, dan jika sahabat menginginkan kami membuat video islami yang sesuai dengan keinginan sahabat, maka tulislah di kolom komentar. Jangan lupa pula tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.